Halo pemirsa, senang sekali pada edisi kali ini saya Mirsinti Putri akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dalam program acara Dialog Eksklusif. Dan pemirsa, Dialog Eksklusif kali ini mengangkat tema tentang penyelenggaraan infrastruktur permukiman Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2022. Dan pemirsa, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung terus berupaya dan berkontribusi dalam pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga 2025 maksud kami. Dan target rencana strategis pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum ini, pemukiman rakyat atau PUPR, dan rencana pembangunan program yang sedang akan digulirkan sebagai upaya mensukseskan program pemerintah pusat maupun daerah. Lalu seperti apa program dan pencapaian dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung? Tepat sekali sudah ada narasumber yang sangat luar biasa bersama kita di studio Radar Lampung TV. Terdapat dua narasumber yang sangat luar biasa, mungkin kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Narasumber yang pertama ada Ibu Insinyur Maria Duni Isa STMM selaku Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung. Gimana Ibu, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Perjalanan menuju ke studio lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Sudah siap Ibu membahas tentang tema kita pada hari ini? Insya Allah. Oke, selanjutnya sudah ada narasumber yang kedua yaitu Bapak Insinyur M. Syukron Fikri STMT selaku Kasatker BPPW Lampung. Halo Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, mungkin Pak Fikri ya dipanggilnya Pak ya? Pak Fikri, Oke, Pak Fikri panggilan akrabnya. Menuju ke sini juga lancar ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Berarti kita sudah siap untuk membahas tema kita pada hari ini. Baik pemirsa, sebelum kita membahas tentang tema kita pada hari ini, kami informasikan terlebih dahulu bahwa Anda dapat bergabung juga bersama kami melalui live streaming di YouTube Radar Lampung TV. Nah, Pak Bu, mungkin sebelum kita menjurus pertanyaan kita yang sangat jauh ini, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu, seperti apa sih tugas dan fungsi sendiri dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Lampung ini? Baik, terima kasih Mbak. Iya. Jadi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung mulai berdiri sejak tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2019 tentang pembentukan organisasi tata laksana dan unit pelaksana teknis Kementerian PUPR. Kami Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung mempunyai tugas fungsi yang utama yaitu pembangunan sarana dan prasarana permukiman, ada juga penanggulangan tanggap darurat bencana, dan kami pembinaan serta penyiapan dokumen teknis pelaksanaan terhadap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi kami mempunyai tusi yang mencakup pembinaan di pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah Lampung. Kegiatannya menyangkut bidang keciptakaryaan, di mana BPPW adalah salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya yang punya tusi peningkatan sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah Lampung. Oke, khusus di Provinsi Lampung berarti ini bagian tugas dari BPBW ya Bu ya? Oke, ya. benar. Oke, seperti itulah kurang lebih ya sedikit penjelasan tentang tugas dan juga fungsi dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung. Nah, mungkin Bu tadi sudah disinggung pas opening tadi, mungkin kita boleh menjelaskan sedikit tentang sejauh mana sih Bu peranan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung ini yang berkontribusi dalam memenuhi target-target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau biasa disebut dengan RPJMN tahun 2005 hingga 2025. Dan juga bagaimana target rencana strategi Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung untuk tahun 2019 hingga 2024 ini. Oke, boleh dijawab atau Bapak Ibunya? Baik, saya sedikit memberikan jawaban. Jadi kita BPPW Lampung salah satu tujuannya adalah pemenuhan target Renstra Kementerian PUPR maupun Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya yang sinkronisasinya dengan target RPJMD Gubernur Provinsi Lampung dan RPJMD 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dan mewujudkan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang layak huni dan berkelanjutan serta meningkatkan
taraf ekonomi masyarakat melalui kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat. Nanti mungkin Pak Fikri bisa menjelaskan terkait infrastruktur berbasis masyarakat dan pembangunan sistem penyediaan air minum dan sanitasi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar pokok masyarakat di lingkungan permukiman. Jadi kondisi capaian akses layanan air minum di Provinsi Lampung memang ada gap dengan target nasional. Kita posisi capaian akses layanan air minum di Provinsi Lampung sampai tahun 2021 itu baru di 79,52% masyarakat yang mempunyai akses. Dari target nasional memang sudah 90,78%. Jadi memang ada gap hampir 11%. Sedangkan capaian akses layanan sanitasi Provinsi Lampung baru sekitar 74,88% dari target nasionalnya 80,29%. Jadi ini memang permasalahan yang harus kita sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain pemenuhan target RPJMD provinsi dalam hal ini gubernur dan RPJMD kabupaten kota. Oke, mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Fikri terkait bagaimana merealisasinya yang mungkin Bu ya tadi tentang perbaikan infrastruktur perairan ataupun juga pemukiman masyarakat, mungkin boleh dijelaskan Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi tadi sudah jelaskan Ibu Kabale bahwa memang salah satu tugas dari BPPW adalah merupakan capaian kumuh ya. Tapi di lain itu juga ada capaian terkait perdesaannya. Perdesaannya di Provinsi Lampung itu kita bisa sebut ada namanya kegiatan IBM, infrastruktur berbasis masyarakat gitu, yang semua mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengelolaannya masyarakat yang mengelola nantinya. Itu meliputi karena kami sebagai di daerah permukiman gitu ya, itu ada 3 sektor yang kita tangani gitu ya. Ada di sektor air minum, ada sektor sanitasi, ada sektor permukiman atau kumuh gitu. Di sektor air minum kita untuk kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat ada kegiatan namanya Pamsimas gitu ya. Pamsimas memang di sini sangat populer ya, terutama di Lampung. Dan alhamdulillah memang termasuk 3 besar di nasional untuk Pamsimas kali di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kegiatan di sanitasi kita ada 3 prioritas program infrastruktur berbasis masyarakatnya, yaitu ada kegiatan Sanimas, sanitasi berbasis masyarakat. Yang kedua ada LPK, lembaga pendidikan dan keagamaan, itu meliputi terkait dengan pesantren, pembangunan MCK pesantren di situ. Dan terakhir ada sanitasi desa. Sanitasi desa itu berdasarkan nanti selain kita pencapaian sanitasi juga pencapaian ada stunting di situ. Pengurangan stunting di dalam kegiatan hal sanitasi desa. Dan terakhir ada yang paling booming juga ada Kotaku ya Pak ya. Kota tanpa kumuh, yang alhamdulillah juga di Lampung sangat baik dan sebagai contoh dari program-program yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, untuk yang terakhir tadi disebut tentang Kotaku ya Pak ya. Kotaku. Nah, itu sebenarnya tidak semua wilayah kumuh, tapi ada beberapa wilayah yang memang sulit dijangkau mungkin ya Pak Bu. Nah, itu sendiri mungkin kendala yang ditemui seperti apa Pak? Dan boleh disebutkan mungkin wilayah terkhusus, wilayah apa memang perlu perhatian khusus bagi masyarakat dan juga pemerintahnya mungkin Pak? Ya. Baik, mohon izin Bu. Nanti. Jadi Kotaku ini memang awalnya memang dari SK Bupati. SK Bupati menyatakan daerah-daerah yang masih kumuh gitu ya. Sesuai dengan data yang ada di BPPW bahwa Lampung ini dari data 2014 ada sekitar 20.000 hektar kumuh gitu. Jadi di dalam hal 20 hektar kumuh ini sampai dengan tahun 2022 sudah berkurang mencapai sampai sekitar sekarang mencapai 541 hektar gitu. Jadi alhamdulillah dari SK yang diterbitkan Bupati ini mungkin tinggal 25%-an lagi lah kita untuk selesaikan daerah kumuh. Tapi semua itu komitmen dari masyarakat itu sendiri untuk menyelesaikan. Kita bangun prasarana dan sarana yang baik, tapi nantinya kalau kembali ke masyarakat jadi sembrono ya Pak, ya, nanti kembali lagi ke kumuh. Jadi isu di Lampung ini kan kebalikan dari Jawa Mbak ya. Kalau Jawa itu
perkembangannya dari desa ke kota, ke urbanisasi. Tapi kalau dari sini kayaknya kalau kotanya sudah penuh, dia ke desa jadi. Jadi ada potensi kumuh yang nambah lagi yang perlu kita perhatikan nanti ke depannya gitu. Terkait dengan kesulitan apa yang ada di kotaku ini, memang posisinya di kumuh memang faktor utama adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dari budaya ya, budaya yang harus diubah, yang harus disampaikan terus menerus. Kalau pembangunannya kita bisa selesaikan lah, baik itu dalam 6 bulan sampai 1 tahun selesai. Gitu. Tapi pengembangan untuk operasionalnya itu yang harus dipantau, baik itu dari pemerintah daerah, terutama dari unsur desanya itu sendiri untuk menjaga dan merawat apa yang sudah terlaksana atau terbangun di dalam sistem kotaku ini. Gitu. Artinya itu dari hulu ke hilir juga ya Pak, dari pemerintah sampai ke masyarakat yang paling bawah, karena kembali lagi masyarakat yang melakukan aktivitasnya setiap hari ya Pak ya. Nah kalau untuk yang dilakukan Pak dalam pencegahan kotaku ini seperti apa Pak? Salah satu contohnya? Seperti yang sudah dilakukan mungkin ya, apa aja? Jadi kotaku ini banyak kegiatannya. Kotaku ini bisa terkait dengan penanganan kumuh, terkait dengan ada di sektor jalan kampung gitu ya. Ada juga untuk pengembangan livelihood atau pengembangan apa budaya lokal itu yang bisa dikembangkan. Potensi-potensi sebagai contoh kita ada di kemarin ada di Pringsewu gitu ya. Potensi lokalnya ada tapis. Jadi kita buatkan bangunan tapis itu sendiri, tapi yang mengelola dan unit pemasarannya harus masyarakat yang ada. Jadi potensi-potensi itu yang akan mengembangkan UMKM lokal ya Pak ya, di dalam peningkatan taraf hidup masyarakat yang ada. Gitu. Tapi dengan pembangunan itu kalau tidak disupport Pemda juga akan takutnya berhenti di tempat itu. Itu yang harus mendampingi juga ya Pak ya pihaknya. Juga. Dan salah satu tugas balai kemarin juga ada pendampingan gitu ya. Pendampingan dan pemberian bekal ya, bekal terkait dengan kegiatan yang akan terus-menerus dilaksanakan. Artinya juga menghidupkan ekonomi kreatif ya kepada para masyarakat. Sedikit beralih lagi kita Bu, bagaimana sih kondisi infrastruktur prasarana permukiman di Provinsi Lampung saat ini? Mungkin boleh digambarkan sedikit. Kondisi infrastruktur prasarana permukiman di Provinsi Lampung ini untuk infrastruktur terkait bidang air minum, kami dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung sejak 2019 sampai 2022 ini kami ada beberapa kegiatan seperti pembangunan instalasi pengolahan air. Itu yang paling besar kita ada di Pringsewu, di IKK Wais Pagasan, itu sekitar 50 miliar untuk mencakup 300.000 jiwa. Terus ada SPAM Bandar Lampung yang kita melayani sekitar membangun jaringan distribusi utamanya untuk 60.000 sambungan rumah. Itu melintas di 6 kecamatan yang nanti untuk meningkatkan cakupan layanan air minum di Kota Bandar Lampung. Karena memang sistem layanan air minum di Kota Bandar Lampung ini baru 30% yang memanfaatkan jaringan perpipaan. Sebagian masih menggunakan sistem air tanah dalam. Itu dikhawatirkan ke depan akan merusak lingkungan, di mana eksploitasi pengeboran air tanah dalam itu berisiko ke depan dan kualitas air minumnya juga masih kurang layak. Jadi dengan sistem penyediaan air minum ini yang terbangun ini dapat juga meningkatkan kinerja dari perusahaan daerah air minum dan dapat mendapatkan PAD juga. Kemudian di bidang sanitasi, kondisi infrastruktur memang kelemahan di Provinsi Lampung ini adalah kelembagaan pengelolanya. Jadi infrastruktur terbangun, tapi Pemda belum mengalokasikan untuk sebagian, masih belum untuk mengalokasikan pengelolaannya. Belum mendapatkan perhatian khusus ya Bu ya? Karena dianggap sanitasi itu tidak se-urgent jalan, padahal sanitasi adalah kebutuhan dasar masyarakat, hak hidup. Kita bisa beribadah dengan baik kalau sistem sanitasinya, sistem air minumnya itu layak dan aman tersedia untuk masyarakat. Karena komitmen di bidang sanitasi dan air minum
masih harus terus berprogres untuk ditingkatkan oleh pemerintah daerah, terutama kolaborasi di bidang baik pendanaan, baik oleh swasta, CSR maupun oleh masyarakat sendiri. Oke. Mungkin kita akan jeda terlebih dahulu ya Bu, kita lanjutkan nanti setelah segmen berikutnya. Dan pemirsa, kami informasikan bahwa Anda juga dapat bergabung menyaksikan siaran kami melalui live streaming di YouTube Radar Lampung. Tetap bersama kami di Dialog Eksklusif. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif dengan tema penyelenggaraan infrastruktur permukiman Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2022. Mungkin kita akan lanjutkan kembali Bu, pertanyaan tadi sempat terjeda karena segmen yang harus terpotong. Bagaimana Bu kondisi infrastruktur prasarana permukiman di Provinsi Lampung? Tadi sudah disebutkan 2 dan sisanya mungkin bisa lanjutkan Bu. Kami juga melihat keadaan kondisi infrastruktur permukiman di perkotaan, seperti penanganan kota-kota yang masuk dalam lokasi kawasan permukiman kumuh. Itu kita melakukan pendekatan secara persuasif berupa pembangunan secara skala kawasan maupun skala lingkungan. Ada juga kondisi infrastruktur untuk di kawasan permukiman perdesaan. Kita melakukan adanya program infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Itu kita membangun akses jalan pertanian sebagai kawasan pertanian yang sangat-sangat potensial kita bangun untuk menunjang ekonomi masyarakat di lokasi kawasan pertanian yang produktif. Kondisinya memang untuk di Lampung seperti di Mesuji itu kan masuk kawasan perdesaan potensial nasional KPPN, itu memang kita perlu meningkatkan jalan-jalan akses pertanian agar dalam pengolahan hasil pertanian nanti lebih mudah. Itu polanya dengan infrastruktur berbasis masyarakat. Cuman yang paling utama kondisi infrastruktur permukiman yang sangat-sangat memerlukan komitmen pemerintah daerah, yaitu permukiman kumuh. Karena keberanian untuk merelokasi masyarakat di bantaran sungai, bantaran kereta api, yang memang peruntukannya secara rencana tata ruang wilayah itu bukan untuk permukiman. Itu harus, kalau tidak kumuh-kumuh baru seperti istilah kami itu squatter, yang masyarakat yang hanya datang berdagang di Kota Bandar Lampung umpamanya, tapi mereka menghuni bermukim di pinggiran-pinggiran sungai yang nanti tapi dia meninggalkan sesuatu. Yang nanti tidak, yang resiko lingkungannya lebih berat karena kondisi sungai akan mengecil, menyempit, dan akan terjadi resiko bencana banjir. Jadi sebenarnya degradasi lingkungan itu dari pola hidup kita sendiri yang bermukim di permukiman. Mungkin itu kondisinya. Mungkin Bu, tadi kan kita membandingkan dengan kota dan juga perdesaan ya Bu ya, yang sudah jelas. Untuk infrastruktur wilayah sendiri yang membuat sangat berbeda dengan kota dan wilayah tuh apa ya Bu ya? Kira-kira entah kan culture-nya berbeda-beda juga ya Bu ya. Tantangan tersendiri mungkin tentang dari kota sendiri dengan desa ini apa sih tantangannya Bu yang membuat mereka ini jadi ada perhatian khusus yang berbeda tentu itu voksinya Bu. Baik. Kalau untuk infrastruktur permukiman di perkotaan itu kendalanya yang utama adalah penerapan regulasi, perizinan terutama. Jadi komitmen pemerintah daerah agar dalam memberikan perizinan terkait pembangunan infrastruktur baik di skala kota maupun skala kawasan itu harus melihat rencana tata ruang wilayahnya agar degradasi lingkungan terhindarlah. Karena biasanya izin untuk mendirikan bangunan sekarang kan memang tidak ada lagi untuk IMB, tapi syarat-syarat keandalan bangunan gedung di perkotaan itu harus sesuai peraturan menteri terkait keandalan bangunan gedung. Kalau di perdesaan karena masih luas, biasanya kendalanya permasalahan di standar pelayanan minimumnya. Jadi terutama di bidang sanitasi ya Prof. Fikri ya, biasanya masyarakat menganggap ini tanah saya,
lahan saya. Jadi mereka tidak kita harus memberikan edukasi terkait sistem penyediaan sanitasi yang layak. Jangan hanya sekedar membuat septic tank, MCK tanpa septic tank. Jadi ujung-ujungnya banyak lari ke sungai mereka. Jadi tidak sistem pengolahan sanitasinya masih perlu kita edukasi kembali, dan terutama pemerintah daerah dalam penanganan sampah itu juga memerlukan advice kelembagaan juga. Nanti Pak Vicky bisa jelaskan yang paling parah ya terkait penanganan sampah dan air limbah domestiknya. Oke, berarti kalau di desa sendiri itu yang cukup sulit itu menyadarkan itu ya Bu ya. Jadi kita harus banyak edukasinya. Oke, mungkin boleh ditambahkan oleh Pak Fikri, Pak. Baik, tadi yang kita kalau bicara Sampah sanitasi, ya. Sanitasi kan termasuk persampahan dan air limbah. Gitu. Jadi sanitasi itu memang dasarnya dari perilaku ya Pak. Ya. Kalau perilaku kita benar, insya Allah dalam hal kebersihan dan kenyamanan akan berjalan dengan seiringnya. Konsisten ya Pak. Konsisten ya. Tapi di dalam hal ini kami sebagai Balai Prasarana Permukiman membidangi infrastruktur gitu ya Pak. Tadi apa sih yang sudah dilaksanakan di kota dan perdesaan, terutama di sektor sanitasi, bahwa di kami memang kalau di sanitasi untuk perkotaan, untuk air limbah kita ada kegiatan namanya pembangunan IPLT, pembangunan IPAL gitu ya. Apa itu IPLT? IPLT itu instalasi pengolahan lumpur tinja. Jadi apa yang sudah dihasilkan di septic tank masing-masing rumah itu harusnya atau wajibnya pasti akan disedot itu ya. Nah, sekarang ini kan nggak tahu sedotnya mau kemana gitu kan posisinya. Yang anggapan masyarakat, kita sudah 5 tahun nggak sedot aman gitu. Nah, padahal aman itu dalam berarti negatif, bisa jadi bocor gitu. Bocor itu larinya kemana, menyebabkan kemana, akhirnya akan jadi tadi ada isu stunting yang selama itu pencemaran lingkungan gitu. Makanya di dalam hal ini di tahun 2021 kemarin kita bangunkan IPLT di Bandar Lampung Mbak, di Bakung situ, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bandar Lampung ini supaya di dalam hal sanitasi bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. An-nadzafatu minal iman gitu ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman gitu di situ. Dan kita sekarang ini titik bangunannya sudah jadi, prasarana dan sarannya sudah jadi. Prasarannya bangunan IPLT-nya sudah ada, sarananya truk tinjanya sudah ada gitu ya. Ini tinggal keseriusan terkait Pemda untuk melakukan pengelolaan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Di samping itu ke depan juga di Balai juga ada tupoksi untuk pendampingan untuk pengelolaannya harus bagaimana, itu bisa dikoordinasikan bersama-sama di dalam hal pelaksanaan operasionalnya. Nah, sedangkan untuk di perdesaan kita ada kegiatan tadi yang IBM juga masuk di situ, ada namanya SPAL, sistem pengolahan air limbah domestik. Nah, domestik itu dilakukan sama-sama dengan perpipaan masing-masing rumah. Itu biasanya perdesaan tapi masih mendekati kota. Artinya desa itu sudah padat, gitu ya. Tapi tidak tahu cara membuangnya kemana. Akan kita buatkan sistem pengelolaan yang ada di satu kawasan perdesaan, dan pedesaan itu mampu menyediakan tempat untuk sarana-sarana tanah yang dihibahkan supaya bisa jadi satu saluran yang menyatu di situ gitu. Nah, selama ini sudah ada kita laksanakan di Provinsi Lampung gitu ya. Di situ juga akhirnya nanti muaranya, karena SPAL ini kan juga terisi terus ya, menerus setiap hari per hari gitu ya. Artinya nanti dalam waktu 2 tahun, 3 tahun harus disedot. Nah, ini peran Pemda yang mewajibkan harus disedot secara rutin. Jangan dibiarkan terkait dengan nantinya yang sudah kita rencanakan pencemaran sudah tidak lagi ke lingkungan, kembali lagi ke lingkungan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sarana yang sudah sediakan, prasarana juga sudah siap gitu ya. Sekarang tinggal regulasi yang harus ditetapkan dan punishment apabila tidak membuang ke arah IPLT harus diapakan itu oleh dari Pemdanya sendiri. Sebagai informasi bahwa Balai kami ini memang sebagai supporting dari Pemda gitu ya. Ide-ide apa yang ada di Pemda akan
dibantu atau difasilitasi oleh Kementerian PU sesuai bidangnya. Misalnya bidang di permukiman ya di balai kami, bidang jalan ada di balai jalan gitu. Insya Allah. Jadi dari support ini mudah-mudahan ke depannya terutama Provinsi Lampung ya bisa meningkatkan tadi capaian sanitasi yang disampaikan Ibu Kabale bahwa untuk air minum kita masih ada gap sekitar plus minus 9% gitu ya. Untuk yang sanitasi plus minusnya juga sekitar 6% gitu. Tapi dalam hal ini jangan mengharapkan APBN semua gitu ya. Jadi sekarang ada program dari Kementerian PU bagaimana peluang usaha dari daerah bisa mengembangkan dengan investor-investor lagi yang mendukung. Sebagai contoh persampahan ini Pak. Persampahan ini memang kalau amanat dari undang-undang kan 20% harus diolah di hulunya gitu ya, hilirnya baru 80%. Nah sekarang memang capaian persampahan di Bandar Lampung kan sudah overload nih, persampahan di posisi kota Bandar Lampung ya. Gitu. Jadi nanti bisa usaha dengan RDF atau memaksimalkan hasil olahan dari persampahan itu bisa memberikan jadi bracket atau jadi bahan bakar terkait dengan bahan bakarnya semen gitu bisa diusahakan jadi satu. Nah di situ nantinya dari Kementerian PU bisa masuk kembali terkait dengan program yang sudah ada kerjasama dengan pihak-pihak investor yang lainnya. Gitu. Kompleks ya Pak ya, artinya secara teknis itu memang sudah ada dan sudah disediakan. Jadi kembali lagi kepada masyarakat dan khususnya juga pada pemerintah daerah juga ya khususnya Pak ya, karena kita sudah menyiapkan infrastruktur yang cukup dan juga teknis sudah siap, tapi kalau tidak direalisasikan dengan baik dan benar juga ya akan stuck di situ dan tidak membawa perubahan sedikit pun ya seperti itu ya Pak ya. Oke, mungkin kita akan beralih seperti apa sih Ibu atau Bapak dalam mendukung belanja dalam negeri yang sudah diamanatkan oleh Presiden terkait penggunaan produk dalam negeri, apakah sudah terrealisasi pada kegiatan infrastruktur permukiman ini yang mungkin kita sudah sebutkan sedikit demi sedikit tadi ya Pak Ibu ya. Mohon izin Ibu. Jadi PDN ini memang sesuai amanat dari Presiden dan wanti-wanti benar memang dari Bapak Menteri, pesan dari Bapak Menteri kami Pak Kementerian PUPR bahwa semaksimal mungkin menggunakan produk dalam negeri gitu ya. Mulai kita tahun 2019 sudah mulai PDN-nya sudah kita laksanakan gitu ya. Di tahun 2020 plus minus 90% sudah PDN kita. Apalagi tahun 2021 2022 ini sudah 99% untuk pelaksanaan produk dalam negeri yang kita laksanakan. Artinya kita memaksimalkan produk-produk lokal yang ada di dalam sistem pembangunan yang sudah kita laksanakan, baik itu dari barang, tenaga maupun SDM-nya, sumber daya manusianya. Kita utamakan terkait dengan kegiatan di balai di Provinsi Lampung menggunakan tenaga lokal yang banyak dilaksanakan ya. Dan sebagai informasi terutama IBM ini 100% pure murni produk dalam negeri. Jadi itu yang menyebabkan kita memang persentasinya sangat tinggi di dalam pelaksanaan produk dalam negeri khususnya di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung ini. Artinya secara keseluruhan memang sudah terrealisasi ya Pak ya, apalagi UBM yang ternyata dari dalam negeri sendiri. 1.296 tenaga kerja yang dilibatkan hampir setiap tahunnya untuk mengerjakan IBM. Infrastruktur berbasis masyarakat. Sangat luar biasa. Memang itulah saran dari Pak Presiden dan menteri-menteri juga memang sangat berdampak pada provinsi dan juga kota-kota yang ada di sini, khususnya juga untuk BPPW juga ternyata kita sudah merealisasikan tersebut saran dari menteri-menteri. Seperti apa sih tugas prioritas lainnya? Mungkin kita udah nyebutin cukup banyak ya apa saja tugas-tugas dari BPPW. Tapi mungkin seperti apa prioritas lain yang diemban oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung ini, Bu, Pak? Mungkin nanti akan disebutkan oleh Ibu, tapi mungkin kita jeda terlebih dahulu ya Bu ya, karena waktu kita terbatas dan kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Eksklusif.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Eksklusif dengan tema penyelenggaraan infrastruktur permukiman Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 sampai 2022. Dan Pak Bu, mungkin kita akan lanjutkan, tadi pertanyaan sudah sempat terpotong dan Mary sebutkan kembali tentang tugas prioritas lainnya Bu yang diemban oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, mungkin boleh dijelaskan Bu? Baik. Kami Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung, selain tugas-tugas utama tadi, kami ada yang namanya arahan tugas-tugas tambahan berupa arahan prioritas nasional, ada yang berupa direktif menteri. Kita membangun, merehab, renovasi sekolah, prasarana dasar sekolah dan madrasah itu sejak 2019 sampai 2022 ada sekitar 164 sekolah dan madrasah sekitar 52 madrasah yang kami sudah renovasi. Itu kondisi sekolahnya memang yang terbangun sejak tahun 1985. Biasanya SD-SD impres zaman dulu. Itu tersebar untuk di 15 kabupaten kota Provinsi Lampung. Ini targetnya adalah agar kita menyediakan sarana prasarana sekolah yang layak, insya Allah menciptakan generasi muda Indonesia yang unggul dan maju. Untuk sarana direktif kegiatan prioritas lainnya kami ada untuk kampus, yaitu pembangunan sarana prasarana di Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera. Itu kami membangun sejak 2018 sampai 2021. Itu khusus untuk sarana edukasi mahasiswa terkait tanaman-tanaman yang langka, tanaman sarana untuk konsorsium lah, konservasi bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya untuk pengembangan di bidang kebun raya nanti ke depannya. Itu kami support, itu prioritas melalui program direktif menteri. Oke, jadi respon dari mahasiswanya sendiri cukup baik Bu? Alhamdulillah, kami dilihat dari pihak kampus Institut Teknologi Sumatera juga sangat berkomitmen dalam pengelolaan dan pembiayaannya serta melibatkan mahasiswa. Kami juga ada prioritas lagi penanganan terkait penanggulangan pasca bencana. Kami punya fasilitas terkait tanggap darurat bencana, kami punya toilet mobile, punya juga HU, punya mobil tangki, mobil tinja. Itu bukan hanya untuk bencana. Jadi apabila ada permintaan dari pemerintah daerah terkait lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan, kesulitan air bersih, dari balai akan mensupport tindakan yang paling utama. Reaksi cepatnya adalah kita memberikan suplai air bersih masyarakat yang sangat membutuhkan. Itu prioritasnya yang sangat membantu ya sebenarnya Bu ya, tetapi mungkin tidak semua masyarakat tahu ya Bu ya. Jadi itu perlunya pemerintah daerah juga sangat berkontribusi. Kami akan juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekalian itu kami juga memerlukan data-data pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana beserta infrastruktur permukimannya agar na'udzubillah min dzalik, jangan kejadian seperti di Cianjur kita tidak punya data terkait kondisi bangunan gedung. Dan itu juga pembinaan dari balai kepada pemerintah daerah kabupaten kota terkait titik-titik lokasi rawan bencana dan kondisi infrastrukturnya, agar nanti kita tidak mengharapkan bencana juga, tapi pasca penanganan bencananya nanti, pasca bencananya rehab rekonstruksinya kita bisa melihat, mengidentifikasi berapa yang terkena dampak bencana. Kejadian kemarin yang waktu tsunami di Lampung Selatan, kami agak kesulitan untuk lokasi hunian tetap maupun hunian sementara apabila terjadi bencana. Kami juga support waktu adanya banjir di Tanggamus kemarin, kita mensuplai air bersih. Mudah-mudahan pemerintah daerahnya secara data, terutama data kondisi rawan bencana, lokasinya itu akurat.
kami juga melakukan pendampingan. Sehingga ada Sinkronisasi data. Data itu sangat penting. Karena biasanya kalau kejadian bencana itu ya saling bertanya, ini data yang benar yang mana. Tapi kami secara berkala melakukan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan PUPR di kabupaten kota, agar basic datanya itu terukur dan bisa digunakan pada saat yang diperlukan nantinya. Hal-hal yang tidak diduga tentunya Bu ya. Oke, agar mudah juga untuk menanggulannya. Kalau udah terjadi nanti kita masih bingung datanya di mana-mana ya Bu. Karena Provinsi Lampung ini kan kondisinya, terutama Lampung Selatan kan masih daerah yang ada risiko mitigasi bencana yang tinggi, yang daerah Krakatau kan. Jadi itu memang harus diantisipasi sebelumnya dan edukasi kepada masyarakat terkait pola-pola penanganan apabila terjadi bencana. Mungkin itu. Oke, udah cukup. Mungkin boleh ditambahkan sedikit Pak Fikri terkait dengan kendala mungkin yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Doni. Tadi udah disebutkan terkait dengan pembangunan sekolah-sekolah ya Bu ya, sudah ada di kabupaten dan juga kota. Nah, selama pembangunan itu mungkin apakah ditemukannya kendala-kendala gitu Pak, mungkin boleh disebutkan? Baik, terima kasih terkait tugas tambahan ya. Kalau kita sekolah dan universitas ini memang tugas tambahan yang melekat nantinya di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung. Jadi selama pembangunan di tahun 2019 sampai 2022 gitu ya, alhamdulillah kita memang disupport benar dari pemerintah kabupaten kota gitu ya. Tapi kedepannya memang tadi terkait dengan pemeliharaan ini memang harus dijaga dengan baik gitu ya. Selain itu juga kami mengharapkan, karena kita membantu prioritas apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota, jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk serah terima aset harus segera dilaksanakan. Itu yang harus supaya bisa operasionalnya bisa berjalan terus menerus setelah kita lakukan pembangunan itu. Itu sebagai juga tusi dari BPPW melakukan serah terima aset terkait pembangunan yang sudah terbangun. Serah terima aset. Mungkin cukup PPS sudah serah terima itu yang ternyata juga menjadi salah satu kendala ya. Menjadi hambatan untuk kita semua. Mungkin karena kita sudah berada di penghujung acara, mungkin boleh atau bergilir Bapak Ibu untuk menyampaikan closing statement tentang tema kita pada hari ini, penyelenggaraan infrastruktur permukiman Provinsi Lampung tahun anggaran 2019-2022. Mungkin boleh dari Pak Fikri dulu menyampaikan closing statementnya untuk para pemirsa, pemerintah, semua yang ada di rumah. Mungkin boleh Pak. Baik, terima kasih Mbak. Jadi sesuai tema ya, kita penyelenggaraan infrastruktur BPPW Lampung dari tahun 2019 sampai 2022, kami harap bangunan atau infrastruktur yang sudah terbangun selama tahun anggaran tersebut bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh baik itu pemerintah daerah, baik itu provinsi dan baik itu masyarakat. Karena tadi yang IBM itu bukan pengelolanya bukan di pemerintah daerah tapi di masyarakat. Tapi support dari pemerintah daerah sangat diperlukan oleh masyarakat terkait dengan operasionalnya nanti gitu ya, dalam hal ini. Jadi infrastruktur ini memang sebagai aset yang mudah-mudahan mengurangi tadi dampak dari apa yang dilaksanakan gap dari sektor sanitasi maupun sektor air minum bisa terwujud dan bisa terlaksana dengan baik nanti kita menuju di tahun 2024 nanti. Oke, saling berkontribusi ya tentunya Pak ya. Oke, dari masyarakat juga pemerintah. Mungkin boleh konsen dari Ibu. Baik. Jadi penyelenggaraan infrastruktur permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan itu akan tercapai dengan maksimal apabila komitmen kita bersama baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dalam berkolaborasi meningkatkan infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Karena tanpa adanya komitmen seperti penerapan regulasi dari pemerintah daerah, penyediaan operasional pengelolaan pasca konstruksi itu tidak akan terwujud, dan komitmen masyarakat dalam berperilaku hidup sehat dan bersih itu salah satu juga mewujudkan infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Jadi kita semua adalah
bagian yang penting, masing-masing mempunyai peran penting mewujudkan smart living, infrastruktur permukiman yang layak huni dan berkelanjutan dengan tujuannya peningkatan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Oke, jadi local statement sekaligus juga harapan kepada masyarakat agar juga Provinsi Lampung juga sesuai dengan visi misi kita bersama dari dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Provinsi Lampung ini mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang memiliki pemukiman yang layak huni dan lainnya. Dan insya Allah semoga dengan kita sudah berdialog pada hari ini, pemirsa semua dan seluruh masyarakat sadar betul atas urgensinya permasalahan yang ada di Provinsi Lampung. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang pertama Ibu Maria Duni Isa, STMM, selaku Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung. Terima kasih Bu. Sama-sama, Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Insinyur M. Syukron Fikri, STMT, selaku Kasatker BPPW Lampung. Terima kasih Pak. Dan semoga juga pembahasan kita pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita, seluruh masyarakat dan juga seluruh pemerintah yang ada di Provinsi Lampung. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang telah menemani kami selama 60 menit belakang. Saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Mersintia Putri mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dialog eksklusif Radar Lampung TV, Mantap Nihan.